Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita bersama-sama melakukan tugas tanggung jawab kita masing-masing, mari kita mengawali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai 10. Dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa sebelum membaca firman-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Tuhan yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan pada saat ini, di mana kasih dan kemurahan-Mu telah Engkau nyatakan melalui kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama melakukan segala tugas tanggung jawab kami. Mari Bapa di sorga, sebelumnya itu Engkau berkati kami dengan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, yang kami percaya bahwa firman-Mu ini akan menjadi penuntun bagi kami untuk menjalani hidup karunia Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan akan menyertai baik hamba-Mu yang akan membaca dan menguraikan firman Tuhan, bahkan sidang jemaat Tuhan yang akan mendengarkan, supaya kami dituntun untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Berkati kami dan ampunilah dosa kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai 10 firman Tuhan. Tula ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tula lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata,
Keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca bersama saat ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan, senantiasa merenungkan bahkan sungguh melakukannya di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai 10, oleh renungan harian Toraya diberikan tema dengarlah nasihatnya. Banyak cara yang dapat digunakan untuk menasehati orang agar segera meninggalkan kekerasan hatinya. Tetapi jika semua cara telah dinyatakan kepada dirinya dan dianggap tidak berhasil, maka akhirnya kita pasrah dan membiarkan apa yang terjadi terhadap orang tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua tulah yang dijatuhkan kepada orang Mesir bertujuan untuk membuat Firaun dan bangsa Mesir sadar bahwa Allah Israel lebih berkuasa daripada Allah bangsa Mesir, dan melepaskan umat Israel untuk beribadah kepada Tuhannya. Tetapi karena tidak bertobat, maka tulah demi tulah dijatuhkan. Akhirnya dinyatakanlah tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung di seluruh Mesir. Tulah ini yang membuat Firaun akhirnya menyerah, sehingga babak akhir dari penderitaan umat Allah di Mesir akan segera berakhir. Inilah puncak dari karya ajaib Tuhan di Mesir. Anak sulung Firaun bahkan anak sulung hewan mereka mati. Ratap tangis terdengar di seluruh tanah Mesir, sehingga akhirnya para pegawai Firaun mendesak Musa untuk membawa seluruh orang Israel keluar dari Mesir. Bahkan pada saat itu, orang Mesir dengan senang hati memberikan harta mereka kepada orang Israel, yang mungkin dapat digunakan sebagai bekal dalam perjalanan, asalkan saja orang Israel segera angkat kaki dari negeri mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa kuasa Tuhan itu dapat mengubah segalanya. Kita hanya membutuhkan sikap dan kesiapan hati untuk bertobat. Janganlah mengeraskan hati dalam kesalahan seperti Firaun, tetapi tetaplah berserah kepada Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan dan dengarkanlah nasihatnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang Engkau nyatakan atas kami. Terkhusus pada saat ini sebelum kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan, Engkau boleh memungkinkan untuk kami mengawali dengan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai pegangan bagi kami di dalam menjalani hidup ini. Biarlah kami tetap taat dan setia
untuk mendengarkan nasihat Tuhan melalui firman, bahkan juga yang disampaikan oleh kekasih-kekasih Tuhan, untuk mengubahkan kami semakin lebih baik. Bapa kami yang ada di sorga, saat ini kami tetap datang mendoakan bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ketika mereka bekerja, berusaha, bahkan ketika anak cucu mereka melakukan tugas dan tanggung jawab belajar dari rumah, biarlah Tuhan yang tetap memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, kesabaran, sehingga Tuhan di dalam segala hal yang kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya dengan mencurahkan berkat-Nya. Bapa kami yang ada di sorga, kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang mengalami berbagai hal di tengah-tengah pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau tetap memberikan kekuatan, memberikan keteguhan iman, sehingga Tuhan dapat melewati situasi ini dengan penuh pengandalan kepada Tuhan. Bapa kami di sorga, kami juga bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran Agustina S, Esli Tangke S, Sukato. Mereka menerima pertambahan usia 1 tahun. Biarlah dengan semua ini semakin memampukan mereka untuk melihat kasih Tuhan itu nyata. Yang berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dirasakan oleh jemaat Tuhan. Berkatilah semuanya itu, biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk terus mengandalkan Engkau di dalam hidup ini. Bapa di sorga, kami juga datang berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami sakit, baik itu yang di rumah sakit, di Makassar, di Toraja, dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong Engkau kasihi mereka, jamalah bagian tubuh mereka yang sakit dan pulihkanlah mereka. Yang berduka cita Tuhan hibur dan tetap memberikan pengharapan. Bapa kami yang ada di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang di dalamnya Tuhan sementara menghadapi pandemi COVID-19. Hadirlah Tuhan dalam setiap pribadi yang Tuhan pakai untuk menangani pandemi ini, supaya boleh tertangani dengan baik. Bahkan segala upaya sementara dilakukan untuk mendapatkan obat dari corona ini. Sungguh kami percaya ada cara Tuhan akan menyatakan mujizatnya, sehingga corona ini dapat dilalukan dari hidup kami dan kami dapat beraktivitas kembali tanpa disertai rasa takut dan cemas. Itulah harapan dan kerinduan kami. Biarlah Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Bapa di dalam sorga, kami mau serahkan hidup kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.